Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Suseswa SPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Madiun, akan melaksanakan aksi nyata mengenai budaya positif di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini saya akan menerapkan kegiatan berkaitan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Di antaranya yaitu berupa kegiatan apa saja yang bisa kita terapkan untuk kegiatan di sekolah yang merupakan budaya positif yang perlu kita tumbuhkan. Nanti yang kita bahas kaitan dengan budaya positif nanti kaitannya dengan filosofi diajar di Lantoro. Dan juga nanti dikaitkan dengan motivasi dalam berperilaku, kemudian kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kita ingat bahwa filosofi ini penerapan dari budaya positif, diantaranya filosofi diajar di Lantoro, beberapa pemikiran dalam bidang pendidikan sangat menarik sekali Bapak Ibu yang bisa kita terapkan di dalam sekolah maupun di kelas. Di antaranya misalkan filosofi pemikiran berupa istilahnya engarso sumpulodo, ingmatio mangunkarso, tuturi rendah yani. Bagaimana nanti guru menempatkan diri dalam posisi yang tepat. Di depan harus menjadi contoh atau teladan, di tengah bagaimana, kemudian di belakang kita harus mendorong anak agar nanti berhasil dalam mencapai cita-citanya. Begitu juga pemikiran diajar di Lantoro mengibaratkan pendidikan, guru itu dianggap sebagai seorang petani dalam menanam padi di sawah. Di antaranya bahwa kita harus juga merawat padi sampai berhasil, kemudian memberi pupuk, kemudian menjaga dari gulma atau dari penyakit-penyakit agar dia nanti bisa sukses tumbuh menjadi sesuai cita-cita dia dalam bidang pendidikan. Saya lanjutkan, yang pertama budaya positif. Apa yang dimaksud budaya positif? Ini perwujudan nilai atau keyakinan yang bersifat universal di sekolah. Yang bisa kita gali, kita temukan, nanti kita istilahnya kita mengusulkan semakin banyak semakin baik dalam budaya-budaya di sekolah. Misalkan kita memberikan budaya positif baru di kelas, nanti anak-anak sendiri nanti yang menemukan apa yang digali dari kelasnya masing-masing. Nanti tiap-tiap kelas bisa memunculkan ini. Lalu didukung oleh seluruh elemen sekolah, nanti dilakukan secara maksimal kalau semuanya saling berkolaborasi, tidak bisa satu persatu. Jadi menjelaskan pendidikan menuntut anak. Tadi menuntut anak biar anak berhasil seperti anak yang masih kecil itu ya kita harus menuntut dia. Saya lanjutkan, ini yang dimaksud budaya positif. Kebutuhan dasar manusia, ini yang pertama. Apa saja yang dimiliki oleh anak ini harus dipahami seluruh dunia. Jadi kebutuhan bertahan hidup yang paling pokok. Kalau tidak bisa bertahan hidup, ya nanti akan terjadi penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, kasih sayang yang diterima. Anak itu membutuhkan rasa istilahnya diterima oleh lingkungannya. Harus dipahami juga. Kemudian kekuasaan dan penguasaan, kebebasan dalam berkreasi, menyampaikan pendapat, kemudian kesenangan pada waktu dia itu kegiatan pembelajaran. Anak harus kerasan, anak harus istilahnya nyaman di kelas. Jangan sampai anak baru pembelajaran tidak istilahnya nyaman di kelas, merasa istilahnya itu tertekan. Ini dari 5 kebutuhan dasar ini harus dipahami oleh guru. Kita lanjutkan, yang dimaksud disiplin positif. Disiplin positif ini disiplin yang kita terapkan. Selama ini disiplin kita selalu berasumsi hukuman, sanksi, kemudian peraturan, tata tertib. Yang ini nanti harus diubah. Bahwa kalau bisa disiplin itu tidak berarti harus memberikan hukuman, tapi justru salah satu alternatif terakhir. Kalau misalkan dia itu tidak perlu kita hilangkan sama sekali, tidak ada hukuman. Karena apa yang dimaksud dengan disiplin itu disiplin yang baik itu disiplin dari dalam diri. Nah, kalau kita memberi contoh kemarin, kalau saya tim tatip ya di depan itu tiap pagi kita tutup. Itu tujuannya apa? Biar tidak melanggar
ketertiban, yaitu datang terlambat. Kalau sudah nol atau zero pelanggaran, ya kita buka nggak apa-apa. Jadi anak-anak sudah kesadaran dari dalam diri. Jam 7 sudah memang itu yang terbaik seperti itu. Jadi tidak perlu ditutup, anak sudah tahu seperti itu. Contoh kita, kalau kita mengajari anak kita untuk membaca Al-Quran, misalkan, tiap habis makan kita kasih tahu agar seperti itu. Tapi kalau sudah sadar dengan sendirinya, itu sudah kita biarkan. Ini dari dalam diri. Ini yang semacam disiplin positif. Di kelas pun seperti itu. Semua kegiatan harusnya muncul dari dalam diri siswa. Ini ya. Lanjutkan teori kontrol. Teori kontrol ini nanti ada 5 posisi guru. Di antaranya kontrol sebagai penghukum. Kalau ada pelanggaran dari siswa, kita menghukum. Namanya teori menghukum. Kemudian yang kedua, teori membuat rasa bersalah. Anak nanti kalau melakukan pelanggaran, kita melakukan sesuatu, nanti anak merasa bersalah, sedih, takut dan sebagainya, itu kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman, Pak Joko itu yang bisa dekat dengan anak, bisa istilahnya saling berbagi dengan anak, itu sebagai teman. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau, hanya mantau saja. Anak pelanggaran biarkan. Oh, ini teman. Yang terakhir sebagai manajer, yang terbaik itu sebagai manajer, bisa merangkum semua posisi kontrol yang ada tadi. Kita harus bilangnya sebagai teman ya bisa, sebagai pemantau bisa, tapi sebagai penghukum dan rasa bersalahnya harus kita hindari. Lanjutkan, motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 3. Anak itu melakukan disiplin itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Misalkan kalau pagi terlambat, dia disiplin masuk seperti itu. Karena apa? Biar nggak dihukum Pak Nur. Biar tidak kena sanksi. Itu menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapat imbalan ke penghargaan, berprestasi dan sebagainya, karena dia mendapat piagam, piala, itu motivasi dari luar. Melakukan sesuatu biar mendapat pujian, biar mendapat penghargaan. Yang terakhir, yang muncul dari dalam diri dia sendiri. Jadi dia meyakini, oh nilai ini yang terbaik untuk saya, yang harus saya lakukan karena ini yang terbaik dari dalam diri. Ini yang terbaik dari ketiganya, yaitu poin motivasi dari dalam diri. Lanjutkan. Yang terakhir, hukuman dan penghargaan. Bagaimana posisi hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan jika tidak tepat dilakukan akan bisa menjadi suatu istilahnya itu beban bagi anak. Contoh misalkan memberikan kejuaraan, anak yang mempunyai ranking 1 sampai 10 ke atas, tentu saja dia akan gembira, bangga kalau kita umumkan rankingnya seperti ini. Tapi yang paling bawah akhirnya menjadi terbeban. Kadang kalau tidak siap menjadi down. Seperti kelas saya kemarin itu peringkat terbawah, ya akhirnya ya down semua satu kelas. Tapi akhirnya saya motivasi, ini lecah seperti ini. Sekarang sudah nilainya menjadi A, dari D menjadi A. Ini kan sudah lompatan yang luar biasa. Jadi kita memang ya perankingan itu kadang-kadang mempunyai risiko seperti itu, tapi juga bisa memotivasi. Ya. Bagaimana posisi kontrol guru? Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang terbaik sebagai manajer. Ya semuanya harus bisa dilakukan oleh guru, tidak hanya menghukum, tidak hanya memberi sanksi, tidak hanya membuat anak itu istilahnya kayak terbebani, takut, tapi juga semuanya harus dirangkum di situ. Karena sekali lagi diajar Dewantoro yaitu sebagai posisi menuntun anak, sebagai petani harus kadang memupuk, kadang membersihkan dari penyakit sehingga anak-anak itu nanti bisa berhasil. Tugasnya sangat berat bagi guru. Ya, kemudian terakhir membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dimaksud bersifat abstrak, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas yang dibuat oleh seluruh siswa dan juga dibimbing oleh guru. Keyakinan bukan pernyataan universal, sifatnya umum untuk seluruh kelas. Dan pernyataan kelas nanti juga dalam bentuk positif, hal-hal yang positif, keyakinan yang sifatnya positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak, maksimal 10 gitu. Nanti, tapi yang nyata, keyakinan sebenarnya diterapkan di lingkungan tersebut, diyakini diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga ikut berkontribusi dalam menyampaikan pendapat mengenai keyakinan kelas yang disepakati.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, kita membuat keyakinan kelas, tata tertib kelas khusus untuk kelas 1A, 1 ya misalkan. Nanti kita buat dari tiap wali kelas membuat kesepakatan dengan ini, ya bukan peraturan untuk sekolah, ya, bukan peraturan sekolah, beda lagi. Oh, kelas ini seperti ini. Satu misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh melanggar. Semua anak-anak kelas itu sepakat, dan nanti dikontrol semua yang ada di kelas itu. Ini namanya keyakinan kelas. Lanjutkan, dimaksud segitiga restitusi. Penanganan kasus anak kita istilahnya melalui tahap-tahap ini ya, segitiga restitusi. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang sama. Yang kedua, menstabilisasikan identitas. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ada 3 ini tahap-tahap kalau kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Pertama kali kita adakan pertanyaan dulu. Ya, beberapa pertanyaan. Kita buat situasi dulu nyaman dulu. Anak itu dibuat posisi nyaman. Kalau terlambat jangan sampai dia itu nanti langsung kita hakimi, langsung kita buat salah. Kita buat posisi nyaman dulu. Kemudian yang kedua, ditanyakan dulu kenapa kamu melakukan kesalahan, kenapa kamu istilahnya itu melanggar aturan ini. Kemudian yang terakhir ditanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya yang pernah disepakati seperti apa? Baik, ini saya lanjutkan. Ya, ini sudah terakhir. Ada yang bertanya barangkali? Silakan. Kalau belum jelas. Ya. Pas ini ya, kebetulan mengenai segitiga restitusi tadi, kalau tidak salah penjelasan kan menjelaskan mengenai contohnya kedisiplinan siswa. Ya, betul. Apakah segitiga restitusi ini juga bisa diterapkan di dalam kelas, dalam pembelajaran kelas? Ya. Kalau bisa, bagaimana cara penerapannya? Terima kasih untuk Badik, pertanyaannya sangat inspirasi sekali. Ya. Dalam kelas bisa kita terapkan segitiga restitusi ini. Selain langkah-langkah ini nanti kita terapkan satu persatu. Jika anak melakukan kesalahan apa, kita deteksi dulu, kita buat kondisi nyaman dulu. Anak itu seperti apa? Jangan sampai anak takut menyampaikan pendapat. Kemudian setelah itu kita sampaikan bahwa semua orang itu memang pernah berbuat salah. Dan juga mungkin Bapak Ibu pernah berbuat salah, biar anak itu mempunyai posisi nyaman. Setelah itu kemudian anak kita cari tahu kesalahannya apa. Kemudian kita kaitkan dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat. Anak-anak, ini kesepakatan kelas ini kamu masih ingat enggak seperti apa? Makanya kita harus memahami kesepakatan kelas itu. Nanti anak akan itu ya. Oke. Lagi? Ya Pak. Ya. Kalau saya mau tanya bagaimana kontrol restitusi terhadap siswa? Kontrol restitusi terhadap siswa, kontrol ini nanti dilakukan untuk siswa nanti pada akhirnya akan membuat siswa menyadari diri. Menyadari tidak hanya tergantung pada disiplin atau positif yang sifatnya itu dari eksternal. Contoh misalkan kita melakukan kegiatan disiplin masuk sekolah dan sebagainya itu karena takut nanti kalau ada hukuman, kemudian kita melakukan kegiatan lomba dan sebagainya biar nanti mendapat penghargaan dan sebagainya, kebersihan kelas karena dia mendapat predikat kelas terbersih. Itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Nanti lama-kelamaan karena kebiasaan kelas itu sendiri bahwa dia itu sadar bahwa itu kebutuhan dari siswa. Demikian nanti Bu Yun. Baik, Bapak Ibu, untuk sosialisasi kegiatan calon guru penggerak yang sudah saya sampaikan berupa aksi nyata budaya positif di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya mengikuti sosialisasi budaya positif yang materi itu telah disampaikan oleh Pak Susiswo. Tentu saya pribadi sangat banyak mendapatkan pelajaran khususnya mengenai konsep pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah tentang ing ngaso suntulodo, ing madya mangunkarsa, dan kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Artinya apa? Bahwasanya guru tidak hanya sebatas memberikan pembelajaran, tidak hanya sebatas seolah-olah menuangkan air ke dalam gelas, tapi guru juga harus yang pertama memberi contoh atau teladan kepada murid. Yang kedua, kemudian guru juga harus bisa memotivasi, memberikan dorongan dari tengah. Kemudian yang terakhir adalah membimbing. Jadi guru tidak hanya sebatas memberi pelajaran, tapi juga harus bisa memberikan contoh, membimbing, dan memotivasi. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang dijelaskan oleh Pak Susiswo, saya sangat senang sekali. Tentu ini sebagai pembelajaran bagi saya pribadi untuk terus meningkatkan pembelajaran di kelas dan terus berupaya untuk membimbing, memberikan pelajaran, dan memberikan contoh kepada siswa-siswi kami. Terima kasih Pak Susiswo, semoga sosialisasi terus berkembang dan dapat disampaikan oleh banyak orang, khususnya guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesan saya terhadap testimoni materi budaya positif sangat memberikan inspirasi kepada saya sebagai guru untuk menerapkan di kelas, bahwa salah satu materi tersebut kita tidak boleh menjudge siswa ketika melakukan kesalahan. Kita harus bertanya dulu mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut, sehingga kita dapat memperjelas maksud dan tujuan siswa tersebut. Terima kasih Pak Susiswo atas materi yang diberikan. Semoga dapat memberikan inspirasi dan saya tunggu materi selanjutnya. Terima kasih.